Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intamila Ode, NIM 1803036031, mahasiswi jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas PPL Mandiri dari Rumah Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Tonton dan simak videonya ya teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas saya di minggu kedua PPL Mandiri dari Rumah Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Di minggu kedua ini saya akan membahas mengenai pengelolaan perpustakaan. Untuk materi pertama di minggu kedua ini saya akan membahas mengenai pengertian pengelolaan perpustakaan. Pengelolaan perpustakaan adalah kegiatan mengurus sesuatu yang dapat diartikan sebagai mengurus dan menyelenggarakan perpustakaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1976. Selanjutnya materi yang kedua yaitu struktur organisasi perpustakaan. Yang pertama ada kepala perpustakaan, yang kedua unit tata usaha, yang ketiga unit pelayanan teknis, yang keempat unit pelayanan pembaca. Selanjutnya materi yang ketiga ada tata kerja perpustakaan. Yang pertama, pengelola dan pembantu pengelola diangkat berdasarkan SK penunjukan dari kepala sekolah. Yang kedua, uraian dan perincian tugas dibuat secara jelas. Materi yang keempat, rencana dan program kerja. Yang pertama, program kerja tahunan perpustakaan yang berisi rencana penambahan koleksi, sarana, tenaga, dan pembantu pelayanan, peningkatan minat baca dan kegiatan pelayanan perpustakaan, serta jadwal pelayanan perpustakaan. Yang kedua, ada materi dan sasaran program yang jelas. Yang ketiga itu ada tersedianya dana dari sekolah untuk pengelolaan perpustakaan. Yang keempat, laporan bulanan pelaksanaan kegiatan perpustakaan yang telah dibuat dan disampaikan sesuai peraturan yang ada. Yang kelima, laporan tahunan pengelolaan perpustakaan yang telah dibuat dan disampaikan sesuai dengan petunjuk yang berlaku. Selanjutnya materi yang kelima yaitu koleksi atau kegiatan pengadaan bahan perpustakaan. Adalah pembelian sesuai dengan pedoman atau daftar yang disahkan oleh Depdiknas. Bahan-bahan perpustakaan yang diterima dari Dinas Perpustakaan yang terdiri dari 1. Buku-buku referensi, 2.
buku-buku ilmu pengetahuan. 3. Buku cerita. 4. Ada buku bacaan penunjang kurikulum. 5. Majalah. Yang keenam yaitu alat peraga atau audio visual. Selanjutnya, untuk koleksi yang dibuat oleh sekolah itu sendiri terdiri dari 1. Terbitan berkala, dan 2 itu ada pamflet, 3. Brosur, 4. Karya tulis makalah baik dari guru maupun dari murid. Yang ketiga ada guntingan atau clipping. Yang keenam ada gambar, lukisan, peta, kaset atau globe, grafik, diagram, majalah, dan lain-lain. Selanjutnya, asal koleksi. Asal koleksi itu bisa berasal dari 1. Pembelian langsung, 2. Hadiah sumbangan secara aktif, yang ketiga sumbangan murid, yang keempat tukar-menukar buku antar sekolah. Selanjutnya, prosedur pelaksanaan pengadaan buku atau koleksi. Yang pertama ada mengadakan pertemuan dan kesempatan penanggung jawab perpustakaan, kepala sekolah, dan guru. Yang kedua, meminta usulan dari kepala sekolah dan guru secara tertulis. Yang ketiga, menyusun daftar buku yang akan dibeli. Selanjutnya, materi yang keenam ada inventaris bahan perpustakaan. Inventaris bahan perpustakaan adalah pencatatan bahan-bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan tersebut. Kegiatan inventarisasi meliputi 1. Setiap bahan yang baru diterima harus diberi cap perpustakaan pada halaman tertentu yang sudah disepakati. Yang kedua, setiap bahan didaftarkan dalam buku induk. Buku ini memuat kolom-kolom yang berisi tentang 1. Nomor urut buku, 2. Tanggal masuk buku induk, 3. Nomor induk, 4. Pengarang, 5. Judul, 6. Edisi dan tahun, 7. serta penerbit. Yang ketiga, untuk bahan bukan buku, majalah, kaset dapat disediakan buku induk tersendiri atau khusus, atau minimal dalam bentuk daftar bahan bukan buku. Adapun pemberian cap perpustakaan sebagai tanda kepemilikan tetap dilakukan. Materi yang ketujuh yaitu klasifikasi. Klasifikasi adalah menggolongkan dan menetapkan benda-benda yang sama di suatu tempat. Menurut Hamakonda, klasifikasi adalah pengelompokan yang sistematis dari sejumlah objek, gagasan, buku atau benda-benda lain ke dalam kelas atau golongan tertentu berdasarkan ciri-ciri yang sama. Selanjutnya materi yang ke-8 yaitu katalogisasi. Katalogisasi adalah proses mengkatalog buku-buku perpustakaan. Katalogisasi
Katalogisasi juga merupakan suatu daftar yang berisi keterangan yang lengkap, bukan hanya buku, tapi seluruh bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan, baik berupa buku maupun bukan buku. Macam-macam dari katalog. Yang pertama ada katalog bekas, 2 katalog buku, 3 katalog kartu, dan 4 yaitu pemeliharaan buku. Dalam penyelenggaraan katalogisasi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, cara mencatat kartu katalog. Yang kedua, cara menempatkan tajuk. Yang ketiga, kotak pengumpulan kartu katalog. Yang keempat, kartu judul buku. Dan yang kelima, kartu subjek buku. Terima kasih sudah menonton videonya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.